Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Intan Nur Fitrianingsih dengan NIM 201221075, 2 Farah Nur Azizah 2012211076, yang ketiga Faji Abdullah dengan NIM 2012211077, yang keempat Muhammad Masjidul Akmal Siddiq dengan NIM 2012211078, dan yang terakhir Adelia Nur Rahmah dengan NIM 2012211079. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Proposisi dan Oposisi. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat saya persilahkan. Proposisi dan oposisi. Proposisi merupakan satu tutur atau pernyataan yang melukiskan berbagai keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Proposisi dalam istilah yang dipergunakan dalam analisis logika. Suatu proposisi mempunyai 3 bagian, yaitu subjek, predikat, dan kopula. Jenis-jenis proposisi. 1. Berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, proposisi dibagi atas 2 jenis. Yang pertama, proposisi tunggal adalah proposisi yang terdiri dari 1 subjek dan 1 predikat. Contoh, setiap barang harus disusun dan ditata dengan rapi. Pakaian ini dicuci dan dijemurkan oleh kakak. Proposisi majemuk atau jamak adalah proposisi yang terdiri dari 1 subjek dan lebih dari 1 predikat. Contohnya, semua makhluk hidup pasti bernafas, semua orang terlihat bahagia hari ini. 2. Berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, proposisi dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, proposisi kategorial adalah proposisi yang hubungan antar subjek dan predikatnya tidak membutuhkan atau memerlukan syarat apapun. Contoh, setiap mahasiswa memiliki KTM sebagai identitasnya. Semua wajib pajak wajib membayar pajak. Yang kedua, proposisi kondisional adalah proposisi yang membutuhkan syarat tertentu di dalam hubungan subjek dan predikatnya. Proposisi dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu proposisi kondisional hipotesis dan disjuntif. Contoh proposisi kondisional hipotesis: jika hari ini tidak hujan, dia pasti akan menepati janjinya. Jika waktu dapat diulang kembali, aku pasti lebih berusaha lagi. Contoh proposisi kondisional disjuntif mempunyai 2 pilihan alternatif. Dia tidak jadi datang karena sibuk atau malas. David Beckham adalah seorang pemain bola atau model. 3. Berdasar kualitas. Berdasarkan kualitasnya, proposisi juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu proposisi positif merupakan proposisi yang memiliki persesuaian antara subjek dan predikatnya. Contoh, semua manusia adalah makhluk hidup. Harimau adalah hewan buas. Proposisi negatif merupakan kebalikan dari proposisi positif, di mana tidak terdapat kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Contoh, tidak ada seorang lelaki pun yang mengenakan jilbab. 4. Berdasarkan kuantitas. Berdasarkan aspek ini, proposisi dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu proposisi umum atau universal adalah proposisi yang pada umumnya diawali dengan kata semua atau seluruh. Contoh, semua warga negara Indonesia wajib memiliki KTP sebagai identitasnya. Proposisi khusus atau spesifik adalah proposisi yang pada umumnya diawali dengan kata sebagian dan beberapa. Contoh, sebagian kendaraan bermotor diparkir di halaman belakang.
Bentuk-bentuk proposisi. 1. Proposisi kategorik. Proposisi kategorik adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat seperti Hasan sedang sakit, anak-anak yang tinggal di asrama adalah mahasiswa. Proposisi kategorik yang paling sederhana terdiri dari satu term subjek, satu term predikat, satu kopula, satu quantifier. Quantifier ada kalanya kepada permasalahan universal seperti kata seluruh, semua, ada kalanya menunjukkan permasalahan partikular seperti sebagian, kebanyakan, dan ada kalanya menunjukkan permasalahan singular, tetapi permasalahan singular biasanya quantifier tidak nyata. 2. Proposisi hipotetis. Proposisi hipotetis yaitu proposisi yang sifatnya pengakuan atau pengingkaran yang terkandung di dalamnya adalah dengan syarat. Proposisi hipotetis berdasarkan syarat yang di dalamnya dibagi menjadi A. Proposisi kondisional. Proposisi kondisional ialah proposisi yang menyatakan suatu kondisi hubungan ketergantungan antara dua proposisi. Artinya, bila syarat terpenuhi, maka kebenarannya terjadi sebaliknya. Jika syarat tidak terpenuhi, maka kebenaran tidak terjadi. B. Proposisi disjuktif. Proposisi disjuktif adalah proposisi yang mengandung kemungkinan atau pilihan-pilihan. Proposisi disjungtif biasanya ditandai dengan atau dan atau. Contoh, kamu diam atau ayahmu akan terus marah. C. Proposisi konjungtif. Proposisi konjungtif adalah proposisi yang memiliki dua predikat yang tidak mungkin sama memiliki kebenaran pada saat bersamaan. Proposisi ini biasanya ditandai dengan tidak sekaligus dan contoh, engkau tidak dapat sekaligus di Jakarta dan di Surabaya pada saat yang bersama. 3. Proposisi disjungtif. Proposisi disjungtif pada hakikatnya terdiri dari dua buah proposisi kategorika. Sebuah proposisi disjungtif seperti proposisi jika tidak benar-benar benar maka salah. Jika dianalisis menjadi proposisi, dua proposisi kategori menjadi permasalahan disjungtif. Kopula dari proposisi disjungtif bervariasi seperti hidup kalau tidak makan adalah mati. Jika bukan dia yang memberi maka Dodi. Bentuk proposisi disjungtif yaitu proposisi disjungtif sempurna mempunyai alternatif konduktif. Rumus A. Mungkin B non B seperti Fajar mungkin masih hidup, mungkin sudah mati. B. Proposisi disjungtif tidak sempurna. Tidak sempurna alternatifnya tidak bentuk konduktif. Rumus A. Mungkin B, mungkin C seperti Gilang berhelm hitam atau berhelm putih. Contoh proposisi benar atau salah proposisi berikut. Jika 2 lebih kecil dari 1, maka Joko Widodo bukan presiden saat ini. Jawab. 2 lebih kecil 1 merupakan proposisi yang salah, maka proposisi adalah bernilai benar. Oposisi. Oposisi dalam logika artinya dengan pertentangan antara dua pernyataan atau dasar pengelolaan masalah yang sama. Pertentangan di sini diartikan juga dengan hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar atau salah terhadap dua pernyataan. Yang dibandingkan dua pernyataan yang atau hubungan itu dapat juga keduanya berbentuk pertanyaan yang terdiri dari satu
satu term dan dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari dua term sebagai subjek dan predikat yang disebut dengan proposisi kategoris. Pembagian oposisi, macam-macam oposisi. 1. Oposisi sederhana, oposisi satu term. Oposisi yang berupa hubungan logis antara dua pernyataan tunggal atau dasar term yang sama, seperti perbedaan dalam kualitas atau kuantitas atau perbedaan dua-duanya. Contoh, semuanya adalah korupsi. Pernyataan tunggal dalam contoh term ini sebagai predikat adalah korupsi. Pernyataan di atas berhubungan secara logis dengan bentuk pernyataan lain yang sama ternyata tapi berbeda kualitas dan kuantitas. Contoh, ada sebagian yang tidak korupsi. Hubungan dua pernyataan tunggal ini disebut dengan oposisi sederhana. Berdasarkan perbedaan dan persamaan kualitas dan kuantitasnya, maka dapat dibedakan antara 4 macam oposisi sederhana. Yang pertama yaitu oposisi kontraris, yaitu pertentangan antara dua pernyataan universal atas dasar satu term yang sama tetapi berbeda dalam kualitasnya. Contoh, semuanya adalah korupsi. Semuanya tidak ada yang korupsi. Yang kedua, oposisi subkontraris adalah pertentangan antara dua pernyataan partikular atas dasar satu term yang sama yang tetapi berbeda dalam kualitasnya. Contoh, sebagian adalah sarjana hukum, sebagian bukan sarjana hukum. Yang ketiga ialah oposisi kontradiktoris, yaitu pertentangan antara dua pernyataan atas dasar satu term yang sama, tetapi berbeda kuantitas dan kualitasnya. Contoh, semuanya adalah benar, ada sebagian yang tidak benar. Dan yang keempat ialah oposisi subalternasi, yaitu pertentangan antara dua pernyataan atas dasar satu term yang sama dan berkualitas sama, tetapi berbeda kuantitasnya. Contohnya, sebagian adalah seniman, semuanya adalah seniman. Yang kedua ialah oposisi kompleks. Oposisi yang berupa hubungan logis antara dua pernyataan atau dasar dua term yang sama sebagai subjek dan predikat, tetapi berbeda dalam kuantitas atau kualitasnya atau berbeda kedua-duanya. Oposisi yang berupa hubungan logis antara dua pernyataan atau dasar dua term yang sama sebagai subjek dan predikat, tetapi berbeda dalam kuantitas atau kualitasnya atau berbeda kedua-duanya, dapat didefinisikan pertentangan antara dua proposisi kategoris dengan term yang sama dan berbeda dalam sesuatu hal. Contohnya, semua peserta bimbingan tes perintis Yogyakarta ingin masuk perguruan tinggi negeri. Dihubungkan dengan pernyataan, ada peserta bimbingan tes perintis Yogyakarta ingin masuk perguruan tinggi negeri. Oposisi kompleks dibedakan antara 3 macam. Yang pertama, oposisi paralel, yaitu merupakan hubungan antara dua pernyataan partikular dengan dua term yang sama tetapi berbeda dalam kualitasnya. Yang kedua, oposisi kontradiktorik, merupakan pertentangan antara dua pernyataan kategoris dengan term yang sama namun berbeda kuantitas dan kualitasnya. Dan yang ketiga ialah oposisi eksklusif, yaitu merupakan pertentangan antara dua pernyataan universal kategoris yang berbeda kualitas atau pertentangan dua pernyataan berkualitas sama tetapi berbeda kuantitas dengan term-term yang sama. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangpahaman atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan di grup. Bila ada kekurangan atau kesalahan,
Kami dari kelompok 1 minta maaf yang besar-besar. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.